Sebentar. Ya, Pak Aldo. Waalaikumsalam. Ibu suara saya jelas tidak? Jelas Pak Aldo. Baik, Bapak dan Tidak Ibu. ada berisik ya? Tidak ada ya? Tidak ada. Oke. Baik, Bapak dan Ibu di sini sudah hadir Pak Aldo ya. Kemarin sudah mengisi materi. Pak Aldo kemarin mengisi materi apa ya? Oh, menyusun ya Pak. Bukan, iya menyusun ya Bapak dan Ibu. LK Menyusun ya, dokumen. UK1 Ibu. Iya, UK1 menyusun dokumen penerapan SJPH Bapak dan Ibu. Jadi sudah kenal ya Bapak dan Ibu dengan Pak Aldo. Nah, ini Pak Aldo akan menerangkan terkait dengan eh, sistem si halal, Bapak dan Ibu, ya, sistem si halal, kemudian terkait dengan NIB, ya, Bapak dan Ibu, nanti silakan Bapak dan Ibu boleh tanya sama Pak Aldo nih, nanti Pak Aldo akan mengulas terkait dengan sistem si halal, ya, mungkin Bapak dan Ibu belum kenal si halal, nanti Pak Aldo akan mengenalkan. Baik, silakan absen, Bapak dan Ibu, mohon absen terlebih dahulu, ya, silakan absen. Baik, kepada Pak Aldo dipersilakan. Baik, Ibu Bapak, saya mohon izin waktu sebentar untuk mempersiapkan materi ya, sebentar ya Bapak Ibu ya. Bagi yang belum upload, saya berikan waktu 5 menit mungkin tidak apa-apa untuk bisa menyelesaikan. Jadi yang mungkin masih beberapa belum upload, saya berikan waktu tambahan 5 menit ya untuk karena biar nanti bisa fokus mengikuti sesi materi sialan. Silakan Bapak Ibu. Makasih, Pak. Yang yang diupload yang terakhir ini berarti dua LK ya. Ya, akan Yang dua terakhir dua satu dijadikan satu ya. ya betul. Dua Silakan ya jadikan. Bapak Ibu ya, saya berikan waktu ya biar nanti bisa fokus untuk mengikuti materi. Saya masih melihat beberapa rekan-rekan ada yang belum upload tugas 3 ya. Saya berikan waktu silakan untuk bisa diupload di tugas 3 Bapak Ibu.
Silakan Bapak Ibu yang masih belum upload bisa segera diupload ya. Oke, baik Bapak Ibu. Saya mohon izin, apakah suara saya jelas Bapak Ibu? Jelas, Pak? Jelas, Pak. Jelas, Jelas Pak. ya. Jelas, Pak. Baik, Sangat jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, tidak terasa ya sebentar lagi sudah sesi terakhir dan sudah selesai. Dan kalau kemarin saya minum kopi hitam, dan sekarang saya mau pamer kopi ini Bapak Ibu, kopi gula aren. Ah ya ya, kelihatan nih Bapak Ibu, kelihatan ya. Ya, jadi yang hari ini sudah ada sedikit ngantuk, bolehlah bikin kopi. Ini Pak Muhammad Aulia Akbar juga nggak tahu tuh yang diminum kopi apa kelapa muda ya. Saya nggak ada masalah sih ya. Buyung Ngupik, Oke, Pak. Kopi Pak, kopi hitam Pak. kopi ya, kopi hitam. Buyung Ngupik, Pak. Buyung ngopi ya. Nah, Bapak Ibu, saya coba sedikit tadi ada banyak pertanyaan juga karena ini mungkin teman-teman kan bekerja kerjaan dengan tugas, jadi saya izin untuk menjelaskan ulang sedikit ya. Jadi tugas itu kan ada 3 ya, Bapak Ibu. Nah, tugas 1 itu ada LK1 dan LK2. Nah, kalau LK1 terkait dengan Bapak Ibu memetakan untuk proses bisnis, jangan sampai salah dan sebagainya ya. LK2 terkait dengan daftar bahan. Betul nggak Bapak Ibu? Nggak ada kendala ya? Ada yang mau ditanyakan enggak sebelum saya bantu untuk yang sesi materi? Aman ya? Terus LK2. Tugas 2. Tugas 2 itu adalah LK3 dan LK4. Nah, itu kan ada studi kasus. Nah, beberapa rekan-rekan itu masih ada yang LK4 itu kayak cuma sekedar upload, padahal di situ kan pembahasannya banyak ya, temuan-temuannya banyak, penyebabnya apa, rinciannya apa itu nanti kalau yang belum selesai ya diselesaikan. Bu Unida ada nggak nih? Bu, bentar Bapak Ibu. Oke, nih. Nah, kemudian kalau untuk tugas terakhir, tadi untuk sesi materinya Bu Ayi ya. Nah, ada yang mau ditanyakan enggak terkait dengan upload tugas? Belum selesai, Pak. Itu Sudah tanda selesai semua ya? benar, Pak, tanda tangannya belum. Oh, tanda tangannya belum. Ya udah, oke. Tempat. Baik. Nah, Bapak Ibu, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan satu materi yang memang ini adalah bagian dari kurikulum yang ada materi yang harus dikuasai oleh si penyelia halal. Di sesi ini nanti Bapak Ibu nggak usah khawatir karena nanti saya akan mengirimkan
pertama adalah slide presentasi. Terus yang kedua, Bapak Ibu tidak perlu nyatet karena nanti saya juga akan mengirimkan panduan teknis untuk pengisian si halal. Jadi nanti Bapak Ibu tidak perlu apa namanya nyatet ataupun apa karena nanti panduannya lengkap. Nah, mungkin juga saya share dulu tidak apa-apa ya biar Bapak Ibu. Oke. Baik, sebentar. Saya akan kirimkan dulu ya Bapak Ibu ya. Biar Bapak Ibu bisa mempelajari sambil bentar. Oke. Saya akan kirimkan. Lokasi di gudang bahan. Bapak Ibu apakah sudah tampil ya? Nggak ada daerah, lokasi aja. Udah, Pak. Sudah, Oke, Pak. baik. Ini. Sudah, Pak. Nah, Daripada biar di Bapak Ibu nggak akan dan perlu, akhirnya jadinya kekecewaan. Kita biar juga, Bapak Ibu kita juga nggak agak perlu kaget gitu nyatet. kan. Sebentar, ini ada yang bocor nih. Lokasi di sini tadi coba ini aja lokasi. Sebentar, ini ada yang bocor. Siapa? Mau dibantu isi kan komisi ini. Oke, baik. Saya kirim ya materinya. Biar nanti Bapak Ibu bisa juga mempelajarinya. Oke, sudah sampai di grup WhatsApp ya Bapak Ibu? Baik. Bismillahirrahmanirrahim, Bapak Ibu, pada kesempatan siang hari ini, saya akan menyampaikan sesi materi, yaitu pengajuan sertifikat halal melalui si halal. Jadi nanti tujuan dari materi ini adalah kita memenuhi satu standar pelatihan, di mana seorang penyedia halal, selain dia memiliki tanggung jawab untuk bisa menguasai 6 unit kompetensi ya Bapak Ibu. Dan juga yang bersangkutan harus mampu melakukan pendaftaran sertifikat halal. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa sertifikat halal yang didaftarkan di BPJPH saat ini itu sudah dikembangkan sedemikian rupa menggunakan digitalisasi. Nah, satu-satunya platform yang digunakan untuk pengajuan sertifikat halal adalah diberi nama si halal Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, kenapa pada siang hari ini saya diberikan kesempatan untuk berbagi materi ini? Tentu karena saya kebetulan di Halal Institute diberi amanah menjadi Direktur Divisi Konsultasi Sertifikasi Halal. Jadi divisi ini adalah satu divisi yang memang membantu perusahaan-perusahaan ataupun pelaku usaha yang memang ada kendala ataupun keterbatasan sehingga kesulitan di dalam mengajukan sertifikasi halal. Nah, nanti Bapak Ibu ketika nanti ke depan ada kesulitan ataupun ada apa, silakan saja, feel free aja Bapak Ibu berkonsultasi. Jadi nggak usah apa namanya canggung, maunya tinggal WA ataupun WA saya juga boleh. Jadi nanti insya Allah kita bersama-sama ingin mensukseskan wajib halal 2026 ya. Nah Bapak Ibu, kebetulan saja memang kalau di kami saat ini sudah membantu berbagai perusahaan ya, baik yang ada di dalam negeri ataupun di luar negeri. Dan hampir semua skema pengajuan itu sudah terselesaikan. Nah Bapak Ibu silakan boleh simpan nomor hotline-nya 0816 88 4411. Nah, kalau misalkan nanti ada sedikit slow respon, Bapak Ibu juga boleh WA saya ya. Jadi pengajuannya apa yang kira-kira ada kendala boleh diskusi dengan saya.
Nah, Bapak Ibu, untuk yang pertama tentu saya ingin mengajak semua membangun afirmasi bahwa di dalam proses pengajuan sertifikasi halal itu tidak hal yang sulit ya. Yang penting adalah kita memahami alur prosesnya. Nah, oleh karena itu saya boleh minta bantuan dan saya nanti akan usulkan kepada MOT untuk memberikan nilai keaktifan bagi yang apa namanya mengetik si halal itu mudah. Nah, boleh ya, silakan ya Bapak Ibu dibantu diketik di chat Zoom, kemudian apa namanya ketik si halal itu mudah. Nanti saya akan catat siapa yang menulis itu, saya akan copy paste namanya, saya kirimkan ke tempatnya MOT untuk diberikan nilai keaktifan tambahan ya. Silakan Bapak Ibu. Wah, 32 ya. Sebentar ini saya ada kesulit apa? Sebentar ya Bapak Ibu ya. Oke, sebelumnya mungkin saya akan coba masuk bertanya kepada Bapak Ibu, apakah di sini ada yang sudah memiliki akun si halal? Nah, boleh saya dibantu? Sudah, Pak. Apakah ada yang sudah memiliki akun si halal? Sudah, Ada. Pak. Sudah, Pak. Oke, sudah banyak ya. Hmm. Nah, kemudian saya akan coba tanya lagi. Apakah di sini, apakah ada yang sudah banyak ya barang gunaan? Nah, menurut Bapak Ibu, yang dari akun si halal itu apakah sudah dijelajahi satu persatu? Nah, tadi saya Belum sudah semua. belum ya, saya sudah mengirimkan panduan untuk pengisian si halal. Nah, jadi nanti Bapak Ibu boleh scroll ya. Nah, kemudian bagaimana kalau yang belum? Nggak usah khawatir. Nanti saya akan mengajarinya sampai Bapak Ibu punya. Pak, saya belum punya NIB, saya juga sudah mengirimkan panduan singkat untuk membuat NIB ya. Bapak Ibu sudah download ya. Jadi pada nanti kelupaan silakan di-download dulu enggak apa-apa. Yang di Google Drive silakan di-download Udah Pak, udah di-download Pak. dan di unit kompetensi 1 itu saya menjelaskan banyak teman-teman dari penyelia halal itu yang ternyata masih banyak melakukan kesalahan-kesalahan yang berakibat pengajuan sertifikasi halalnya itu selesainya lama. Bahkan saya pernah menjumpai kebetulan pada saat itu ada sebuah rumah sakit ya, kemudian rumah sakit vertikal di Tangerang itu, Pak, saya itu sudah mengajukan prosesnya itu hampir 2 tahun, Pak. Tapi kok tidak selesai-selesai. Terus ada juga yang 6 bulan tidak selesai-selesai. Nah, pertanyaannya adalah, Bapak Ibu tahu nggak berapa lama sih SLE untuk menyelesaikan sertifikat halal berdasarkan penjelasan dari regulasi BPJP ya? Ada yang bisa bantu? Ada yang bisa bantu berapa lama Bapak Ibu? Berapa lama yang dibutuhkan untuk alur proses dari mulai submit si halal sampai dengan terbitnya sertifikat halal? 21 hari kerja. Wah, 21 hari kerja. Betul, Bapak Ibu. Kira-kira kalau 21 hari kerja ini membikin senang apa membikin beban Bapak Ibu? Ya senang-senang Bu. Seneng ya, karena udah ditanya sama
manajemen ya, kapan selesainya, begitu ya Pak. Iya juga. Nah, Langsung selesai. tetapi tentu saja 21 hari ini ada konsekuensinya Pak. Nanti saya sedikit ceritakan ya. Nah, yang pertama harus Bapak Ibu kuasai betul adalah bagaimana alur proses sertifikasi halal reguler. Pak Aldo, kenapa Pak Aldo nggak bahas self declare? Karena Bapak Ibu tidak dirancang untuk self declare. Nah, self declare kan secara proses bisnis sederhana. Nah, Bapak Ibu di pelatihan ini adalah dirancang untuk melakukan pengajuan sertifikasi halal reguler. Dan nanti Bapak Ibu bisa sebagai syarat juga untuk mengajukan uji kompetensi. Nah, ini berbeda ketika Bapak Ibu mengikuti pelatihan UMK. Ya, ini berbeda. Nah, oleh karena itu, hal pertama yang Bapak Ibu harus betul-betul kuasai adalah Bapak Ibu harus menguasai bagaimana alur sertifikasi halal reguler. Yang pertama adalah Bapak Ibu nanti akan membuat akun si halal. Nah, kemudian dengan adanya akun ini, Bapak Ibu mulai mengupload atau menginput data-data pengajuan untuk si halal melalui si halal. Nah, nanti data-datanya apa saja saya akan jelaskan setelah ini. Nah, kemudian setelah data-data itu lengkap, selanjutnya nanti akan disubmit, Bapak Ibu. Dikirimkan ke BPJPH. Nah, setelah dikirimkan ke BPJPH, selanjutnya nanti akan dilakukan verifikasi dan validasi oleh BPJPH. Apa yang dimaksud dengan verifikasi dan validasi BPJPH, Bapak Ibu? Jadi, BPJPH nanti akan melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran dari dokumen dan data yang Bapak input. Apakah datanya yang diinput itu sudah lengkap? Apakah data yang diinput itu sudah benar? Nah, ketika ternyata ada beberapa yang masih salah, maka nanti akan dikembalikan kembali kepada pelaku usaha. Biasanya berapa lama, Bapak Ibu? Pertanyaannya kan berapa lama ya proses. Di dalam pengalaman kami, itu ada yang 2 sampai 3 hari, namun kami juga pernah prosesnya lebih dari 1 minggu. Nah, yang paling penting adalah kita harus tahu apa sih checklist kelengkapan yang harus diperhatikan sebelum submit. Karena nanti kalau kita sudah submit, tapi misalkan masih ada catatan kan dikembalikan lagi. Ini akan membuang waktu, Bapak Ibu. Ya. Nah, terus apa saja contoh-contoh kesalahannya nanti saya akan jelaskan. Ya, akan saya jelaskan apa saja sih kesalahan-kesalahan sehingga pengajuannya itu dikembalikan oleh BPJPH. Nah, Bapak Ibu, pada saat dikembalikan, maka Bapak Ibu hanya punya waktu kurang lebih 5 hari kerja, Bapak, untuk segera memperbaiki. Pak Aldo, kalau misalkan ternyata dari 5 hari ternyata belum selesai, itu apa konsekuensinya? Pengajuannya bisa dibatalkan, Bapak Ibu. Sampai sini bisa dipahami, Bapak Ibu? Sehingga kalau tadi dibilang, wah senang pengajuannya 21 hari kerja. Jangan senang dulu. Bapak Ibu juga harus punya konsekuensi untuk terus memantau pengajuannya. Jadi ketika nanti sudah disubmit, Bapak Ibu jangan liburan dulu. Atau misalkan cuti ataupun meninggalkan pekerjaan tanpa meminta bantuan orang lain untuk mengecek. Karena kalau ternyata dikembalikan dan catatannya itu tidak segera diperbaiki, maka pengajuannya bisa batal. Bapak-bapak Aldo boleh apa misalkan, Bapak-bapak kan nanti tinggal diinput ulang. Ada yang berpikir seperti itu nggak kira-kira? Ya.
Ada nggak yang berpikir, Pak, gampang bisa diinput ulang gitu? Ada, Pak. Tidak, Pak. Oke. Jadi saya mau tanya, di sini ada nggak yang produknya itu di bawah 50? Produknya di bawah 50. Ada. Variannya, jumlah varian. Oke. Jumlah varian Pak ya, SKU Di, ya, Ada, bukan Pak. ya, per brand ya SKU-nya, Pak. SKU-nya, Pak. Oh. Ada. Ada nggak yang di Ada, bawah Pak. 100? Ada yang nggak 100? Pak. Sekitar 40-an. Ada nggak yang Saya 400, 200? Pak. Oke, 400. Ada nggak yang 500? Kalau 2 company ada, Pak. Ada yang nggak 1000? Oke. Bapak Ibu mau tanya nggak? Paldo pernah garap berapa? Boleh nggak ada yang mau tanya? Pak, lu pernah garap berapa, Pak? Ribuan kayaknya Pak. Boleh Pak, Pak Aldo udah pernah garap kamu Pak. Baik, Bapak Ibu, dengan jumlah SKU-nya itu 1490. Dan saat ini saya juga membantu untuk sebuah perusahaan dengan jumlah bahan 4000. Bisa nggak Bapak Ibu bayangkan bagaimana menginputnya? Sampai sini Tidak bisa bisa. dipahami ya? Nah, nah, Ya, Pak. sebentar. Tadi suara saya jelas nggak Bapak Ibu? Ini Iya, barangkali. jelas, Pak. Oke. Maksud Sempat saya terputus, begini. Pak. Oke, saya coba videonya saya on off-kan dulu ya. Bapak Ibu bisa dibayangkan enggak kalau misalkan saja nih Pak Kurniawan menginput data 400. Lama nggak kira-kira? Lama. Saya yakin Pak Kurniawan enggak tidur estimasinya paling ke 3 hari lah. Apalagi kalau disambi-sambi pekerjaan kantor, bisa jadi Pak Kurniawan itu seminggu belum tentu selesai. Nah, ketika sudah menginput, kemudian disubmit, kemudian dikembalikan oleh BPJPH, dan Pak Kurniawan lupa untuk segera memperbaiki. Dan kemudian pengajuannya dibatalkan, Pak. Berarti datanya hilang lagi, kan? Kira-kira Pak Kurniawan Hendrianto kecewa banget apa enggak? Pernah mengalami, Pak? Pernah mengalami, Pak. Pernah, Pak. Jadi pas sudah submit, sebenarnya mereka mengasih jawaban 2 hari, harus sudah direspon, dan saya terlewat 1 hari, langsung mulai dari nol lagi, Pak. Kan bukan 5 hari ya, Pak ya? 2 hari 2 ya. hari, Pak. Nah, gimana, Pak? Rasanya itu enak-enak enggak gitu ya, Pak ya? Luka ya. Sakitnya itu di sini, Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu SLE 21 hari ini harus dimaknai dengan strategi yang bagus. Caranya strategi yang bagus adalah Bapak Ibu harus tahu peta tentang alur proses dan kira-kira apa saja kesalahan-kesalahan. Sampai sini bisa dipahami ya, Bapak Ibu ya. Nah, Ya. kemudian setelah verifikasi, selanjutnya kan akan diserahkan untuk ketika lolos maka BPJP akan berkoordinasi dengan LPH untuk menerbitkan invoice. Biayanya berapa dan sebagainya ya. Dan kalau ternyata invoice-nya sudah terbit, tapi Bapak Ibu lupa melakukan pembayaran. Ini pun juga bisa menyebabkan pengajuannya dibatalkan. Sampai di sini Bapak Ibu sudah paham konsekuensinya? 21 hari. Oleh karena itu, pengetahuan dan keterampilan si halal ini nggak bisa dianggap remeh, Bapak Ibu. Meskipun kelihatannya simple ya. Oke. Kemudian selanjutnya, setelah dilakukan pemeriksaan oleh LPH, selanjutnya nanti akan masuk ke sidang fatwa, kurang lebih sekitar 2-3 hari, kemudian terbitlah sertifikat halal. Nah, baik. Untuk alur proses ini kira-kira Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan?
Apakah ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Yaitu mengenai LPH. Ya, Ya, Kalau gimana? ketika kita sudah apa namanya tadi mengsubmit data kita, itu LPH yang memilih itu dari pihak BPJH atau gimana, Pak? Oke, jadi LPH itu yang akan menentukan adalah Bapak Ibu sendiri. Saat ini ada 150-an Bapak Ibu, lembaga pemeriksa halal. Jadi ini berbeda dengan dulu ya, Bapak Ibu bisa memilihnya mana yang dianggap paling eh, cepat, paling efektif, dan kompetitif ya. Itu Pak. Ada yang lain? masih berkaitan dengan LPH Pak Aldo. Dari jarak Ya, siap. verifikasi ke LPH itu biasanya berapa hari ya Pak? Dan yang kedua Pak, ada tips nggak Pak pemilihan LPH itu sendiri bagaimana? Yang pertama mungkin kan yang beroperasi di kota kita ya, di kota tempat bisnis kita berlangsung. Tapi misalnya kayak kemarin itu saya bingung antara milih Surveyor Indonesia dan Sukovindo misalnya Pak. Apakah mereka itu punya keahlian khusus berdasarkan bidang usaha kita atau gimana ya Pak? Dan bagaimana mendapatkan informasinya Pak? Baik. Yang pertama adalah ketika kita sudah menginput di si halal, nanti kan pilihan LPH itu akan muncul. Hmm. Nah, pertama tips siapa? Yang pertama kita harus memastikan bahwa LPH yang kita pilih memiliki ruang lingkup pemeriksaan dari produk kita. Contoh, misalkan kalau Pak Karyana itu memiliki produk bahan, maka kita harus memastikan bahwa LPH yang kita pilih adalah LPH yang bisa memeriksa barang gunaan. Yang kedua, Bapak Ibu, saya sendiri kan saat ini diberikan amanah untuk memimpin divisi konsultasi ya. Ya, Biasanya ketika saya memilih LPH, maka saya akan berkomunikasi dan memilih LPH yang memiliki komitmen komunikasi yang bagus. Tidak semata-mata masalah biaya, tetapi misalkan yang lembaga tersebut memiliki layanan fast respon. oke. Kalau di WA saja nggak pernah bales, wah itu ya nggak usah dipilih. Kalau saya ini kan tips secara ini karena bukan materi anu ya, jadi ini Ya, lebih ya. ke tips ya. Jadi langkah pertama yang dilakukan adalah Bapak berkomunikasi dong dan melihat mana yang paling fast respon. Karena itu adalah cerminan dari kecepatan proses. Ya, begitu ya Bapak Ibu ya. Bisa dipahami ya kira-kira ya Bapak Ibu. Berkomunikasinya Bisa. dengan cara gimana tuh Pak Aldo? Kita kunjungi websitenya sendiri, kita telepon. Boleh, cari nomor WA-nya boleh. Nanti kalau misalkan ada kendala, saya ada beberapa daftar sih Pak, tapi nanti Oke, boleh di WA ke ini ya. Karena saya sendiri untuk menjaga ekosistem, saya tidak boleh oke. menyebutkan LPH mana nggak boleh. Tapi Mengerti Pak? prinsip dasarnya adalah bahwa lembaga pemeriksa itu juga harus punya komitmen memberi support kepada pelaku usaha, baik itu melalui chat mau melalui media sosial maupun itu nggak ada alasan untuk mereka kalau begitu Pak. Siap. Terima kasih Pak Aldo. Oke, ada yang lain? Apakah ada yang lain Bapak Ibu? Oke, kita lanjut ya. Nah, baik Bapak Ibu, kemudian selanjutnya saya akan sedikit menerangkan tentang sertifikat halal yang diterbitkan oleh BPJPH. Nah, kenapa sih saya menjelaskan ini ya Bapak Ibu? Ada banyak teman-teman kita yang juga melakukan menurut saya kesalahan
tidak teliti di dalam si halal, sehingga meskipun sertifikat halalnya sudah terbit, tetapi ada beberapa kesalahan-kesalahan umum. Pak, yang pertama umumnya ada nama, typo, alamat, nama, bahkan pernah satu kejadian adalah jenis pengajuan. Nah, oleh karena itu harus kita pahami adalah beberapa hal sebagai berikut. Bahwa BPJPH itu menerbitkan sertifikat halal berdasarkan ketetapan fatwa. Nah, ketetapan fatwa itu nomornya ada di sini nih Bapak Ibu. Kelihatan nggak sih Bapak Ibu? Karena memang saya juga pernah punya pengalaman nomor ketetapan fatwanya itu nggak muncul. Terus jenis produk, nama produk, dan sebagainya. Kemudian sertifikat halal berlaku sejak diterbitkan dan tetap berlaku sepanjang tidak ada perubahan. Nah, di sini ada lain bahan produk ataupun proses PPH ya. Namun demikian, memang kami pernah mendapat penjelasan bahwa untuk bahan kan sebetulnya bukan berarti kalau ada perubahan bahan itu diajukan, saya masih mendapat penjelasan itu. Namun BPJPH saat ini sedang mengembangkan bagaimana ketika ada perubahan bahan itu bisa diajukan produksi halal dan ini masih dikembangkan. Kemudian sertifikat halal itu berbentuk digital. Kemudian sertifikat halal yang diterbitkan berlaku untuk satu jenis produk. Nah, sampai sini mungkin Bapak Ibu sudah saya jelaskan pada saat saya menjelaskan UKA 1 ya. Jadi ketika mengajukan sabun cuci piring dengan sabun mandi itu adalah dua jenis pengajuan yang berbeda. Ketika mengajukan makanan dengan suplemen itu dua jenis pengajuan yang berbeda. Ada yang mau ditanyakan terkait ini Bapak Ibu? Iya mau tanya Pak Aldo. Halo? Ya silakan Pak. Saya pernah dengar, jadi kita sekali sekali mendaftarkan itu boleh maksimal 50 item. Itu konsepnya gimana itu? Pernah dengar dari mana Pak? Eh, saya dulu pernah nanya, saya lupa pas ke Sukopindo atau ke penyelia halal yang pas waktu itu mau kita pakai. Terus katanya untuk sekali pendaftaran itu bisa 50 item dan itu bayarnya cuma sekali itu. Kecuali nanti kalau kita daftarin lagi itu walaupun satu satu item juga bayarnya juga sama gitu. Oke. Jadi pengajuan SKU ataupun varian produk itu tidak dibatasi, Pak. Seperti yang saya sampaikan bahwa saya pernah mengajukan untuk produk makanan itu lebih dari 1.000 lebih. Bahan kimia mungkin ribuan juga. Jadi tidak ada pembatasan. Dan juga tidak boleh dibuat-buat, Bapak Ibu. Contoh, misalkan Bapak produknya apa? Parfum, Oh, apa kosmetik parfum. oke, oke. Jadi tidak boleh dibuat-buat. Misalkan Bapak Ibu memiliki produk 60. Kemudian Bapak sengaja yang karena disuruh sama siapa gitu 50 saja. Nah, terus Bapak sebetulnya produknya 60. Nah, terus labelnya didaftarkan semua. Itu kesalahan. Bapak akan bisa diulang. Kecuali memang sudah dirancang bertahap ya. Tetapi Iya, dalam hal ini tidak ada pembatasan jumlah produknya. Begitu, Pak. oke Bisa siap siap. dipahami, Pak? Paham paham. Berarti info sebelumnya itu termasuk salah gitu ya. Ya, mungkin perlu diminta penjelasan lebih lanjut saja, Pak. Artinya biar Oke siap biar siap. clear ya. Iya siap. Terima Oke, kasih. ada pertanyaan lagi? Saya mau tanya Pak Aldo. Jadi kan saya kan dari perusahaan pembuat perhiasan emas ya Pak. Kita kan include hitungannya jadi dari barang gunaan. Nah, untuk satu jenis produk ini kita kan rencana mau mendaftarkan untuk barang lebih ke brandnya sih Pak. Jadi kan kita ada 3 produk lain dan yang kita mau daftarkan itu adalah satu satu produk lain.
Nah, dalam satu produk line itu terdiri dari berbagai variasi, dari cincin, kalung, gelang. Itu hitungannya masih satu produk atau harus berbeda ya, Pak? Karena di dalam misalkan nih satu produk line itu terdiri dari cincin, gelang dan lain sebagainya. Nah, dalam satu cincin itu misalkan itu juga dihitung berdasarkan misalkan kadarnya, kadar emasnya, apakah emasnya 19 karat, 18 karat, 9 karat dan lain sebagainya. Itu hitungannya tetap satu produk atau eh, lebih dari satu, Pak? Oke, baik. Jadi Bapak Ibu, memang di dalam proses jual halal itu belum ada panduan teknis terkait dengan penentuan SKU ya, ataupun varian ya. Nah, ini berbeda memang dengan beberapa izin edar yang lain. Kalau di izin edar yang lain kan katakanlah kemasannya berbeda meskipun itu gramasinya itu pun harus diajukan secara terpisah. Namun demikian di sertifikat halal ini Bapak Ibu sebagai seorang penyedia halal harus mengidentifikasi pertama dari proses bisnisnya. Nah, kalau ternyata secara komposisi bahan itu sama, kami namun hanya misalkan dimensi ataupun itu berbeda, itu masih dimungkinkan dalam satu SKU. Nah, kalau saya kurang paham ya, kalau di dalam produk perhiasan emas, itu kan berarti ada kayak ini ya Pak, hmm, apa namanya desain ya, Benar, Pak. Ada berbeda desain desain juga punya. apa namanya ya. Kalau kalau perhiasan untuk istri saya itu kan macam-macam ya Pak ya. Iya, ada gelang, ada bengle, Nah, ada ring, ada ukirannya atau kalung. Ya, sebagainya. Kalau ternyata komposisinya sama, alur prosesnya sama, itu bisa di dalam satu 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 ini Pak, satu jenis begitu. Namun saya memang harus memeriksa dulu proses bisnisnya seperti apa sih, karena bisa jadi kan berbeda. Nah, terus kemudian kalau tadi Bapak kan ada gelang, ada apa lagi Pak? ada Cincin, cincin, ada bengle, terus bengkel. Nah, itu bisa dikategorikan dulu secara umumnya itu. Namun kan nanti gelang ada macam-macam mungkin ya. Ada iya, gelang Pak, yang, banyak lagi, Pak. nah itu boleh secara umum dikategorikan berdasarkan subkategori utama. Itu memungkinkan. Namun harus dipastikan bahwa secara komposisi proses bisnisnya itu sama. Begitu Pak. Tapi saya harus belajar juga dulu Pak. Ini emas secara penentuan jenis itu bagaimana? Mungkin Bapak kan punya parameter ya. Oh ini Iya, kalau Pak, ini kita jenis kan pasti kategori ada, ini. benar. Jadi kita lebih banyaknya sih lebih ke tingkat karatisasinya sih, Pak. Oh, nah itu berarti kan ada perbedaan ini ya Pak. Ada perbedaan eh, kadar ya. Benar, perbedaan Nah kadar itu logam masih mulianya. memungkinkan, itu dibedakan, gitu Pak. Masih memungkinkan. Tapi kan itu nggak terlalu banyak kan Pak. Nggak mungkin misalkan 24,1, 24,2 kan enggak ya. Enggak, Pak, cuma ada 3 sih kalau secara kadar gitu. Iya. Ya, ya kurang lebih begitu Pak. Namun nanti kalau misalkan itu saya coba lihat ya Pak, varian itu kayak apa sih? Saya juga penasaran deh kalau perhiasan Baik, seperti Pak. itu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Pak Faisal Muhammad, silakan. Assalamualaikum Pak Aldo, selamat siang. Saya ingin bertanya Waalaikumsalam. Pak Ya, Aldo, eh, saya kan bergerak di bidang B2B ya, ada olahan bumbu gitu kan, saus kondimen, sama juga kita ada olahan produk yang sama, tetapi metodenya itu ada yang melalui proses apa namanya sterilisasi atau retort, ada juga yang memang penggunanya cuma pakai BTP gitu. Nah, ini terkait sertifikasi halal itu apakah ada eh, peraturan yang berbeda atau misalkan seperti apa gitu? jadi seperti yang saya sampaikan bahwa memang sampai hari ini saya belum melihat ada panduan teknis ya di dalam penentuan variannya ya Pak ya. Nah, Iya, betul. tadi kan Bapak ada yang lebih tahu terkait dengan pengkategorian produk itu sebetulnya Bapak. Oh ini jenis ini yang diproses melalui retot, yang satu melalui apa kan gitu ya Pak.
Iya, betul. Nah, pertanyaan saya, proses itu membedakan antara jenis produk apa tidak, Pak? Dari sisi produksi tidak, tapi mempengaruhi dari sisi umur simpan biasanya. Oke. Nah, itu bisa diajukan sebagai varian produk yang berbeda saja. Oh, oke. Ya. Namun nanti Eh, penamaannya boleh disesuaikan dengan kebutuhan market ya. Kalau saya melihatnya oke. itu sih. Sama satu lagi, Pak. Kalau misalkan kita daftar sertifikat halal gitu kan, biasanya kan ada biaya di LPH-nya. Itu LPH itu patokannya dari berapa banyak apa namanya produk atau dari sisi kategorinya, Pak? Oke, baik. Bapak Ibu, BPJPH itu sudah menerbitkan Kepkaben 141 terkait dengan panduan harga. Nah, komponen yang berpengaruh terhadap harga, yang pertama adalah skala usaha. Bapak Oke. kategorinya kecil, menengah, besar. Yang kedua adalah jenis produk, makanan, minuman, obat, kosmetik, bahan kimia, barang gunaan, dan sebagainya. Itu bisa membedakan harga. Kemudian yang berikutnya adalah jarak, ya. Lokasi Bapak ada di mana. Makanya yang paling baik adalah Bapak memilih LPH yang paling dekat dengan lokasi. Karena kalau jauh kan biayanya akan nambah. Begitu Bapak. Nanti kita praktek ya, simulasi biaya boleh ya. Biar Bapak tahu, oh Siap. cara kalkulatornya begini gitu ya. Boleh, boleh, Pak. Boleh, Pak. Terima kasih, Pak Nah, Aldo. baik. Silakan Bapak Ibu yang lain. Halo, Assalamualaikum Pak Aldo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya Pak. Pak, produk daripada PT Candatek Pak, kebetulan ini bergerak di tekstil. Contoh-contoh kain, salah satunya adalah kain katun. Yang kedua, kain TR. Yang ketiga, kain TC. Nah, yang kita daftarkan Pak, contohnya tadi kain katun gitu Pak ya. Jadi di dalam kain katun tersebut itu konstruksinya beda-beda Pak. Contohnya, satu katun 20 kali katun 20, 100 kali 50, 63 in satu per satu. Ya. Di kain katun tersebut ada juga katun 40 kali katun 40, 133 kali 72, 63 in satu per satu. Jadi yang kita daftarkan jadi bukan satu per satu density Pak. Karena kalau kita dapatkan satu per satu, misalnya katun itu bisa nyampe ratusan gitu kan Pak. Jadi yang kita daftarkan adalah produk kain katun, kain TR, kain TC, kain CPC, seperti itu Pak. Mohon izin Pak Do, apakah seperti itu udah betul langkahnya Pak Do? Terima Baik, kasih. ya. Saya mohon izin, suara saya masih terdengar bagus nggak Bapak Ibu? Masih, Pak. Bagus, Pak, bagus. Aman, Pak. Oke. Jadi yang pertama Bapak, tadi seperti yang saya sampaikan bahwa memang belum ada panduan teknisnya. Namun yang pertama adalah saya ingin memastikan bahwa produk tersebut memiliki bahan baku yang sama nggak Pak? Kain katun contohnya itu bahan baku yang sama Pak, yaitu Sebentar, mohon dari maaf. kapas berarti Pak ya, meskipun Oke, konstruksinya yang satu benangnya beda ya. 20S, yang satu benangnya Ya, 40S, ataupun yang satunya lagi benangnya 30S. Tapi produknya sama, yaitu bahan bakunya yaitu dari cotton, kapas. oke. Ya, oke. Bapak, oke. Saya bisa nangkep. Nah, oleh karena itu, yang pertama Bapak bisa mengajukan berdasarkan pengkategorian kategori utamanya saja, Pak. Karena memang tentu tidak apa kalau kita mengajukan berdasarkan dimensi, berdasarkan mungkin apa namanya desain dan sebagainya itu agak sedikit
membingungkan. Nah, nanti boleh diajukan berdasarkan kategori utamanya, Pak. Pak. Nah, tetapi nanti saya coba pengen tahu juga sih, Pak, terkait dengan apa ya, deskripsi dari masing-masing produk yang membedakan satu produk dengan produk yang lain itu, saya juga harus melakukan validasi dulu. Artinya kalau tadi ternyata proses bisnis alur proses produksinya sama, terus kemudian bahannya sama, lebih kepada nanti ada pengkategorian itu nggak ada masalah. Begitu, Pak. Siap, 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 Pak. Karena Ya. gini, Pak Aldo, Nah, tapi nggak apa-apa, nanti Bapak ada katalog nggak, Pak? katalog untuk konstruksinya, Pak, ya Ya, ada. nah boleh Pak. Nanti kalau Bapak pas lagi senggang, coba saya diinformasi, saya coba bantu melihat kayak apa sih sebetulnya. Ya, jadi kalau di tekstil itu gini Pak Aldo, misalnya TR20 aja Pak ya. TR20 di marketnya itu ada 102 kali 54 63 in 2/1. Ada juga marketnya 108 kali 58, tetap TR20 Pak Aldo. Ada juga TR30/2 kali TR30/2 60 kali 52 gitu Pak Aldo. Ya, jadi kalau satu persatu kita daftarkan berdasarkan dimensi. Nah, tadi kan Bapak bilang dimensi, Pak ya. Berdasarkan di kita itu berdasarkan density atau berdasarkan kerapatan kain, Pak. Ya, jadi kalau kita daftarkan berdasarkan kerapatan kain one by one, satu persatu gitu, Pak, pasti itu banyak sekali, Pak. Dari TR itu bisa nyampe 20-30 kode kain gitu, Pak. Nah, jadi kita didaftarkannya nanti untuk sertifikasi halal itu berdasarkan jenis benang, Pak. Misalnya kain TR, kain katun, kain CPC, kain PC, kain polister, nah gitu Pak, seperti itu. Izin seperti itu Pak. Betul, menurut saya setuju dengan Bapak. Dan untuk dimensi tidak perlu menjadi pertimbangan perbedaan SKU, Pak. Nah, begitu. Cocok itu, Pak. Nah, nanti setiap bahan-bahan yang membeda itu diberikan kode ataupun penamaannya mungkin disesuaikan dengan kebutuhan nama produk ya, Pak. Siap, betul, betul. Pak Aldo, misalnya gini, di dalam kain katun itu di dalamnya kan ada katun 20 kali katun 20 100 kali 50. Itu kodenya apa? Kodenya misalnya A gitu, Pak ya. Terus ada juga kain katun 20 90 kali 50. Kain namanya itu B gitu, Pak. Jadi setiap ketebalan atau setiap kerapatan atau setiap density kita ada nama tersendiri, Pak. Ya. Betul, ya. betul. Ya, itu juga bisa. Artinya nanti pengkodaannya berdasarkan. Nah, tapi secara prinsip maksudnya begini. Ketika itu ternyata tidak ada pembedaan dan sebagainya, itu dikategorikan di dalam satu apa-apa. Dan dimensi tidak perlu menjadi pertimbangan untuk pengkategorian. Begitu ya, Pak ya? Siap, betul dilaksanakan Pak Aldo. Siap. Ya. Karena nanti kalau misalkan dimensi ataupun apa dipertimbangkan, bisa jadi setiap bulan Bapak mengajukan perubahan produk itu. Betul Pak. Misalnya gini, bulan sekarang saya jalan misalnya yang TR ya 10254. Tiba-tiba bulan depannya ada lagi penambahan misalnya TR 84 kali 80 kali 50 gitu Pak Aldo. Berarti kan nanti kita harus ini lagi, harus ada pendaftaran lagi Pak ya. Nah, makanya kita udah aja jadi apa berdasarkan jenis benang aja Pak Aldo. Ya, baik Pak. Siap. Saya bisa pahami dan itu jenis benang itu bisa jadi pertimbangan. Tapi nanti pas mungkin kan saya maksudnya biar lebih pasti itu saya memang harus melihat ini Pak, katalognya ya. Apa sih yang menjadi hitungannya dan sebagainya. Siap. Nanti boleh nanti diskusi tambahan ya. Betul. Katalognya ini bukan katalog yang secara global Pak Aldo. Katalog berdasarkan di pabrik kita aja Pak Aldo. Jadi antara pabrik yang satu dengan yang lainnya pasti dengan konstruksi yang sama, nama kainnya pasti berbeda Pak Aldo ya. Jadi kita domestik aja, tersendiri gitu Pak Aldo, internal aja. Baik. Nah, ini kan
juga ada yang pernah bertanya apakah warna itu menjadi pertimbangan. Nah, tentu tergantung ya. Namun demikian, ada beberapa produk yang kalau warna itu menjadi pertimbangan, Bapak Ibu, itu bisa menjadi ribuan. Dan ini menurut kami agak sedikit tidak sesuai ya, kalau itu menjadi pertimbangan. Terima kasih Pak. Nanti kita akan coba, nanti dilanjutkan pada saat yang nanti coba dilihat secara rinci ya, Bapak. Siap, 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 Pak Aldo. Terima kasih, Pak. Baik, ya, Ya, baik, Assalamualaikum. Bapak. Ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Cukup, cukup. Terima kasih, Pak Aldo. Biar Ya. yang lainnya aja. Siap. Ya, silakan kalau yang lain mau ditanyakan. Oke, Bapak Ibu, suara saya jelas ya Bapak Ibu ya? Aman, Pak. Pak, Jelas, aman ya. Siap, jelas, Pak Nah, Aldo. kemudian saya akan coba masuk memberikan tips ya, bagaimana nanti Bapak Ibu akan mengajukan sertifikat halal secara efektif dan efisien. Tadi kan sudah ada yang tanya Pak biaya gitu ya. Nah, saya coba akan ada 8 tips. Yang pertama adalah pastikan bahwa Bapak Ibu memiliki WA dan email aktif. Karena banyak kejadian-kejadian di mana pada menggunakan data email itu sudah tidak aktif. Kemudian ada juga yang mengajukan nomor WA-nya hangus. Nah, ini Bapak Ibu sangat mengganggu ketika nanti Bapak Ibu akan mengajukan sertifikat halal. Nah, kemudian yang kedua adalah pastikan bahwa NIB yang digunakan adalah NIB yang berbasis resiko dengan KBLI yang sesuai, Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga adalah alamat usaha yang Bapak Ibu daftarkan tentu harus sesuai dengan di NIB. Nanti saya ceritakan bahwa ada beberapa catatan ini, lokasinya ada di mana, NIB terdaftar di mana. Ini menjadi agak sedikit merepotkan. Kemudian yang keempat adalah Bapak Ibu, ada baiknya menyusun daftar dokumen dahulu. Artinya Bapak Ibu harus bisa melakukan checklist dokumennya dipersiapkan dengan baik, baru kemudian Bapak Ibu upload ke si halal. Jadi jangan nguploadnya tuh nyicil, itu nanti akan sedikit merepotkan Bapak Ibu. Nah, kemudian yang keempat, Bapak Ibu ada baiknya menyusun manual SJPH terlebih dahulu. Mungkin ada yang bertanya, Pak Aldo, bukankah kalau kita input di si halal itu akan tergenerate dokumen SJPH secara otomatis? Betul, Bapak Ibu. Namun demikian, nanti saya akan coba tunjukkan bahwa dokumen manual SJPH yang di-generate di si halal itu saat ini masih dalam proses penyempurnaan. Ada beberapa informasi yang tidak relevan dengan proses bisnis. Seperti yang selalu saya coba ungkapkan bahwa antara pelaku usaha rumah potong unggas itu kan berbeda dengan tekstil. Manual SJPH-nya tentu secara proses bisnis akan jauh berbeda. Nah, saat ini ada beberapa fitur di halal yang belum terupdate. Oleh karena itu, saran saya, Bapak Ibu harus menyusun manual SJPH terlebih dahulu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah Bapak Ibu persiapkan dokumen-dokumen dalam format soft copy. Nah, kemudian pastikan direview kelengkapan datanya dulu sebelum disubmit. Dan atas pengajuan yang sudah diajukan, invoice-nya itu dilakukan monitoring, jangan sampai lupa melakukan pembayaran. Nah, ada yang mau ditanyakan, silakan Bapak Ibu. Di sini ada yang mau ditanyakan? Pak Aldo, mungkin nanti Pak Ya, Aldo silakan Bapak. mungkin akan nunjukin ya Pak. Tapi maksudnya
susun manual SJPH ini akan diupload ke platformnya si Halal atau gimana, Pak? Oke, betul Pak. Oke. Jadi seperti yang saya sampaikan bahwa hasil generate SJPH dari si halal itu yang dilakukan secara otomatis itu ada beberapa yang belum sempurna. Oke. Oleh karena itu di dalam pelatihan kita itu memastikan bahwa Bapak Ibu bisa menyusun manual SJPH dengan baik. Oke. Nah, nanti hasil manual SJPH yang sudah disesuaikan dengan proses bisnis kita, meskipun template-nya dari BPJPH, perlu diisi halal. Pertanyaannya kan begini, loh Pak, nanti kalau misalkan auditor halal akan memeriksa, berarti yang bersangkutan akan tanya, Pak ini berarti SJPH-nya ada 2. Dan Bapak Ibu nanti bisa menjelaskan bahwa SJPH yang sudah disesuaikan dengan proses bisnis kami adalah SJPH yang diupload Bu. Jadi dengan format bebas. Sedangkan untuk manual SJPH yang ada di Sialal itu ada beberapa yang memang kurang informatif. Dan BPJPH sendiri mengakomodir untuk bisa mengupload dokumen manual SJPH ini melalui upload dokumen lain-lain. Begitu Bapak. Oke, Pak. Atau Kemudian, Bapak ada yang mau ditanyakan? kemudian untuk dokumen-dokumen pendukungnya itu, Pak, itu dimasukin ke platformnya juga atau hanya akan ditunjukkan kepada auditor nantinya, Pak? Kalau saran saya bahwa yang bisa mengakses itu kan sebetulnya pelaku usaha dan auditor. Saran saya diupload, Pak. Karena nanti prosesnya akan jauh lebih cepat dan efektif. Kecuali memang ada kebijakan dari perusahaan Bapak yang memang bahwa itu adalah dokumen terkendali yang hanya bisa ditunjukkan pada saat di lokasi. Begitu, Pak. Oke, Pak. Oke, Pak. Silakan yang lain, Bapak Ibu. Saya Pak Aldo. Ye, silakan Bapak. Ah, saya kebetulan beberapa waktu yang lalu, mungkin ada lebih kurang 1 atau 2 bulan yang lalu tuh saya iseng-iseng bikin apa, lihat ada akun si halalnya saya bikin aja gitu kan. Karena beberapa waktu dulu sempat saya ada pertemuan dengan teman-teman di LPH di kampus dan juga di pihak BPJPH yang ada di provinsi kita gitu kan. Dari situ saya diberi info terkait dengan akun si halal ini. Tapi saya sudah bikin akunnya, tapi masih stok aja di situ. Jadi makanya itu salah satu termotivasi saya untuk mengikuti ini. Mungkin pada kesempatan ini bisa di share screen atau dicontohkan akun yang sudah atau mungkin akun Pak Aldo sendiri yang contoh yang ada kalau itu tidak ada rahasia dalamnya, boleh kita lihat itu apa-apa saja hal yang terkait di dalamnya gitu kan. Karena sampai saat ini akun saya itu memang masih masih begitu aja dulu, hanya bikin akunnya dulu belum ada apa-apanya di situ. Apa tindakan berikutnya saya juga masih lihat-lihat aja dulu gitu. Nah, gitu aja Pak Aldo, enggak sih? Baik, Bapak tadi sempat agak keputus sedikit apa pada bagian yang terakhir, boleh diulang Pak? Nah, saya mau lihat ada nggak contoh akun yang mungkin kalau Pak Aldo yang punya gitu kan bisa dilihat kepada kita gitu bagian-bagian yang ada dalam di mana kita mengambil manual, di mana kita misalnya mengupload dan segala macamnya itu akun yang sudah aktif itu. Oke. Baik Bapak, jadi nanti di sesi ini kita akan praktek bersama, nggak usah khawatir. Jadi nanti saya akan jelaskan satu persatu. Nah, memang kenapa saya coba menjelaskan secara bertahap, karena saya ingin Bapak Ibu itu betul-betul menguasai substansinya dulu. Karena daripada nanti saya hanya praktek ke si halal, tapi Bapak Ibu tidak memahami substansi. Nah, setelah ini saya akan coba menjelaskan secara teknis untuk si halalnya ya, Bapak Ibu ya. Terkait dengan tadi pertanyaannya Bapak Azanil. Nah, mungkin ada pertanyaan lagi sebelum kita mau praktek ke si halal. Saya Pak, boleh bertanya Pak? Ya, silakan. Ya, berkaitan dengan si halal nih Pak. Jadi kami itu sudah submit untuk punya akun untuk si halal. Dan kami sudah mendaftarkan untuk sertifikat halal luar negerinya Pak. Ya, yang menjadi pertanyaan kami adalah ketika kami mengajukan untuk register sertifikat halal jasa pendistribusian itu
harus pakai akun yang sama atau beda, Pak? Halo Pak Aldo. Nanti pertanyaannya Bapak akan saya coba jelaskan pada saat saya praktek ya Pak ya. Sekaligus nanti menunjukkan. Jadi kan Bapak sebelumnya sudah punya akun kan ya. Ya, Nah, betul. terus Bapak akan mengajukan untuk jenis pengajuan yang berbeda kan? Ya, betul. Oke, nanti saya akan jelaskan pada saat saya praktek. Bentar, saya Oh, baik, coba Pak. akan mempersiapkan dulu. Sebentar Bapak Ibu, saya akan mulai masuk ke panduan teknis si halal ya. Saya ada sedikit kendala pada sinyal. Saya izin untuk off cam dulu ya. Silakan Bapak Ibu, kalau yang sudah mulai ada gejala ngantuk boleh sambil ngopi ya. Siap, Pak. Siap. Karena ini sudah mulai menjelang suasana ngantuk ya. Bentar Bapak Ibu ditunggu ya. Baik Bapak Ibu, saya izin share screen ya. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Pak. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik, nah Bapak Ibu, sebelum kita akan praktek si halal, maka saya akan coba membagi ada 4 aktivitas yang nanti akan kita lakukan. Yang pertama adalah kita akan membuat akun si halal. Kemudian tahap kedua adalah melakukan aktivasi akun. Yang ketiga adalah kita akan melengkapi data pelaku usaha. Dan yang keempat adalah kita akan melakukan pengajuan sertifikasi halal. Oke, nanti termasuk beberapa pertanyaan kita bisa tunjukkan dan sebagainya, saya akan praktekkan. Nah, yang pertama adalah kita akan melakukan membuat akun. Nah, ini khusus bagi Bapak Ibu yang belum punya akun ya. Saya mohon izin, apakah ini ada suara adzan, saya izin sedikit. Nah, yang pertama, ada yang harus kita siapkan,
Yang pertama adalah NIB berbasis resiko, kemudian ada email aktif, kemudian ada WA aktif. Nah, NIB, email, WA aktif. Ini tolong dipersiapkan. Nah, kemudian setelah kita mempersiapkan data-data ini, selanjutnya kita akan melakukan pendaftaran akun. Nah, ini. Bentar, saya coba masuk ya. Bapak Ibu mohon izin, ini mungkin ada yang sudah masuk waktu sholat asar, saya minta waktu untuk dilanjutkan ya. Nah Bapak Ibu, apakah kelihatan Bapak Ibu halaman PTSP-nya? Kelihatan, kelihatan. Nah, tapi ini mohon izin karena ada kendala loading sehingga ini muncul ya. Jadi ketika kita sudah membuka akun Sihalal, kemudian kita masuk ke daftar di sini, dan kita akan melengkapi data. Nah, data apa yang dilengkapi? Yang pertama adalah tipe pengguna. Jadi tipe penggunanya adalah yang dipilih adalah pelaku usaha. Kemudian nama pendaftar diisi sesuai dengan nama NIB. Kemudian lengkapi email dan nomor WA, kemudian masukkan kata sandi. Pilihlah yang paling mudah. Kemudian setelah itu barulah kita sudah terdaftar, barulah nanti kita coba masuk ke sistem, login ke sistem. Kalau sudah berhasil, berarti kita akun Sihalal sudah terbentuk, namun belum aktif ya, nanti tunggu dulu. Baik, di sini untuk tahap 1, apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Apakah ada pertanyaan? Saya dulu bikinnya sebagai fasilitator, tapi nggak bisa berubah status Ya, betul. Kalau email Bapak dan nomor WA sudah terdaftar, maka tidak bisa diajukan kembali, Pak. Jadi Bapak harus menggunakan email dan nomor WA yang lain, Pak. Jadi Bapak mesti mendaftarkan sebagai fasilitator ini ya. Iya, iya. Betul kan? Nah, ini harus menggunakan pelaku usaha. Oh. Ada yang mau ditanyakan, Bapak? Apa yang membedakannya itu antara fasilitator dengan pelaku usaha? Oke. Kalau pelaku usaha kan Bapak Ibu sebagai perusahaan ataupun perusahaan, kalau fasilitator itu kan orang yang memberikan fasilitasi pengajuan, Pak. Oke, ya. Pihak ya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Kalau kita sebagai penyelia halal Gimana, ini Pak? buat si halal boleh juga, Pak? Kalau Anda sebagai punya pabrik non-muslim gimana? Nggak apa-apa kan dimasukin? Oh, kalau itu enggak masalah, Ibu. Yang wajib Islam kan penyelia. Nah, kemudian bagaimana akun sebagai penyelia? Penyelia halal itu enggak punya akun, Pak. Yang punya akun adalah pelaku usaha. Meskipun yang mendaftarkan adalah penyelia halal. Bapak, saya udah daftar, tapi kode verifikasinya nggak pernah masuk ke nomor handphone saya ya? Oke. Oke, nanti saya akan jelaskan pada saat aktivasi akun ya. Baik, Pak. Sampai Iya, sama sini saya juga sudah login, tapi untuk verifikasinya tidak masuk kodenya. Oke. Untuk pembuatan akun sudah bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut dengan melakukan aktivasi. Ya. Bagaimana ketika melakukan aktivasi? Maka setelah melakukan aktivasi, selanjutnya kita akan memilih jenis PU, apakah itu dalam negeri, luar negeri, ataukah instansi pemerintahan. Kalau dalam negeri, maka kita akan memasukkan nomor NIB. Kalau luar negeri, kita akan memasukkan nomor business license. Dan kalau instansi pemerintah, nanti kita akan memasukkan data-data pendirian instansi itu. Ada yang tahu kalau contoh instansi pemerintahan, Bapak Ibu? Contohnya apa? Kalau instansi pemerintah tahu contohnya? Kementerian. Contohnya misalkan rumah sakit ya. Pemerintah. Bisa dipahami Bapak Ibu? Kalau nggak tahu nih, kalau perusahaan tekstil ada nggak? Oke. Nah, kemudian akan dikirimkan nomor OTP.
Kalau nanti nomor OTP tidak bisa dikirimkan dengan nomor WA, maka Bapak Ibu bisa menggunakan email. Apakah sudah dilakukan, Ibu? Pilihan Nggak, untuk masukkan email? nggak bisa diklik emailnya, Pak. Diklik menu Oh email ya, ada kode verif nggak bisa. ya. Memang beberapa hari terakhir, Bu, dan minggu lalu itu ada error, Bu, di Si Halal, Bu. Nanti Ibu berkenan untuk WA ke BPJPH ya. Boleh, Pak. Makasih. Ya. Terus bang masuk bang. Lihat bang gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Di email si halal. Ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu? Lanjut ya. Nah, setelah akun Si Halal masuk, nanti kita praktek bersama-sama. Maka tahap berikutnya adalah kita akan melengkapi data pelaku usaha. Nah, Pak Aldo, kenapa sih harus menjelaskan ini? Kenapa sih saya menggunakan mind mapping ini agar Bapak Ibu itu bisa mempersiapkan kira-kira apa saja sih yang harus dipersiapkan dari awal. Ya. Nah, di tahap ketiga ini Bapak Ibu nanti akan melengkapi data pelaku usaha, apa saja yang akan dilengkapi. Nah, ini. Nah, bisa saya boleh dibantu dibacakan Bapak Ibu. Bu Nia Herniati, boleh bisa bantu saya dibacakan. Ada 6 yang harus dipersiapkan biar Bapak Ibu hafal. Terus nanti dari masing-masing 6 ini apa saja yang harus disiapkan. Boleh dibantu dibacakan Bu Nia? Kelihatan ya, masih mute Bu. Ada 6 ini. Pak, kurang besar tulisannya dikit lagi. Oh, besarin lagi. Oh, oke. Nah, bentar. Oke, oke. Ya, coba Bu. Melengkapi data, mana ini ya? Melengkapi data pelaku usaha. Usaha, 1, profil pelaku usaha. 2, profil pelaku usaha, data nama, alamat, jenis pelaku Oke. usaha, Oke. kalau usaha, Yang penanggung kedua, jawab. Yang kedua, penanggung jawab, nama lengkap, nomor WA, email. Nomor 3, aspek legal, NIB, NPWP, nama. Nomor 4, pabrik, output gudang, nama, alamat, sama status. Status milik sendiri, sewa, atau lainnya. kalau outlet sama, yang penyelia halal sekarang. Penyelia halal, data diri, nama, agama, dan sebagainya. KTP, SK. SK itu apa, Pak? Surat penunjukan, Bu. Oh, kepenunjukan. Terus ada sertifikat Sertifikat pelatihan latihan. dan sertifikat kompetensi ya. Iya. Oke. Pelaku usaha skala kecil, pelaku usaha skala menengah besar. Pak, izin Pak, suaranya putus-putus Pak. Oh ya. Apakah untuk melengkapi data PU ini ada yang mau ditanyakan? Saya Pak, Oke. untuk bagian penyelia halal Pak, kan kemarin saya sebenarnya usaha, kalau untuk ukuran usaha saya kan sebenarnya boleh dibilang mikro ya Pak, mikro kecil kayak gitu Pak. Nah, tapi karena saya di bidang jasa kan harus ke reguler ya Pak, ketimbang self declare ya Pak. Nah, itu untuk bagian penyelia halalnya itu saya perlu menunjukkan itu pelatihan plus kompetensi atau pelatihan aja ya Pak? Jadi kalau untuk pelaku usaha kecil, Pak, itu cukup dengan sertifikat pelatihan saja. Oke. Tapi kalau untuk pelaku usaha skala menengah besar, wajib mengupload sertifikat kompetensi. Oke. Walaupun saya di bidang jasa ya Pak, jasa Yes.
Oke, Yes, Pak. ngerti, noted, Pak. Oke. Ada yang lain? Pak Bapak izin izin, Pak. Pak Aldo mau nanya. Ya, silakan. Pak izin untuk bertanya untuk yang di KBLI-nya, Pak. Itu Ya, biasanya langsung terintegrasinya sama sistem OSS nggak, Pak? Apa harus betul. satu? Nah, KBLI itu akan diambil datanya dari OSS. Bagaimana kalau misalkan ternyata KBLI-nya ada yang belum terupdate, maka Bapak Ibu bisa mengupdate-nya di Sihalal. Nggak usah khawatir. Nanti kita bisa praktek ya. Baik, Bapak. Ada Terima yang kasih. lain? Pak izin Pak. Ya, Itu untuk ngisi data pabriknya apa Pak ya? Sedangkan kita sebagai jasa angkutan laut Pak. data pabrik untuk jasa distribusi ya Pak. Tadi Iya ya. betul Pak. Itu yang diisi adalah lokasi pool Pak. Oke oke siap. Di Misalnya sini kalau kan ada seandainya lokasi ini. poolnya kayak shipyard, berarti kita isi data shipyardnya Pak ya? Betul, betul. Oh baik baik Pak. Makasih Pak. Oke, sekarang saya boleh perwakilan Bapak-Bapak untuk membacakan ketika data pelaku usaha sudah lengkap, selanjutnya kita akan mengisi data pengajuan. Boleh saya ada yang bisa membantu? Pak Fahrul boleh Pak? Kelihatan enggak Pak? Ya, ya siap Pak Aldo. Kelihatan enggak nih? Ada, Kelihatan Pak. nah apa saja Pak? Silakan yang harus dilengkapi ketika kita akan mengisi pengajuan. Ya, Data untuk yang harus kita lengkapi. Oke, silakan. Silakan Ya. Pak, silakan. Pertama adalah Ajukan layanan ya, pilihan ya. ajukan Terus? layanan. Satu, Nah, terus? data pengajuan. Oke, Dua, meliput. Oke, 2, komitmen dan tanggung jawab. 3, Untuk yang ketiga itu bahan. Yang keempat proses. 5, Yang kelima produk. 6, Yang keenam evaluasi dan tindak lanjut. Dan yang 7. terakhir dokumen. Dokumen Nah, Pak. ini mesti ada yang ya. Ada yang bertanya, Pak Aldo, ini kok kayak seperti 5 kriteria EJPH, betul nggak Bapak Ibu? Benar Pak. Nah, betul karena memang menu yang dibuat di Sihalal itu mengadopsi dari 5 kriteria EJPH untuk memudahkan. Nah, kita akan mulai dari ajukan layanan. Nah, di sini ada 2 jenis, yaitu baru atau pengembangan. Nah, Bapak Ibu pasti udah tahu ya, bedanya antara baru dan pengembangan ya. Terus data pengajuan ini adalah sama dengan menu yang ada di melengkapi data PU, persis sama menu. Jadi ini tidak perlu apa namanya, kita tidak usah bahas lagi karena sudah dibahas. Nah kemudian di komitmen dan tanggung jawab itu nanti ada menu persetujuan, yaitu ada kebijakan halal, halal haram, penerapan SJPH. Terus input data tim manajemen halal, ada ketua, ada anggota. Kemudian ada menginput data bahan. Nah, di sini ada daftar nama bahan dan kemasan, daftar produk, catatan pembelian dan bahan, kemudian catatan pemeriksaan bahan. Nah, nanti detailnya saya akan praktekkan. Kemudian ada di menu proses, yaitu upload layout, upload catatan penyimpanan bahan, upload diagram alur, upload catatan hasil produksi, upload catatan distribusi. Kemudian untuk menu produk itu ada pemetaan produk dan pabrik. Jadi kalau pabriknya yang lebih dari satu itu setiap pabrik itu produknya apa aja. Kemudian ada evaluasi dan tindak lanjut. Di situ ada 2 menu, yaitu upload dokumen lain-lain. Tadi mungkin ada yang tanya, Pak berarti kita akan mengupload dokumen pendukung? Ya, boleh. Nah, uploadnya nanti di menu ini. Kemudian upload tanda tangan juga di sini. Dan yang terakhir adalah di menu dokumen, yaitu nanti kita bisa mendownload surat permohonan dan download manual SCP. Tuntas sudah. Ternyata si halal itu mudah ya Bapak Ibu. Sekarang saya tinggal menunjukkan prakteknya.
Gimana? Kopinya boleh ditambah lagi, Bapak Ibu? Sepertinya kok ini udah lemes ya. Agak Ya, paham. Kita praktek bersama-sama ya. boleh Pak. Oke, yang sudah punya, Izin Pak, ya ya silakan. untuk kan tadi di penyelia halal itu penyelia halal sama penanggung jawab. Penanggung jawab itu pelaku usaha Pak. Ya Atau betul, pimpinan tertingginya Pak, yang tapi bertanggung jawab di di perusahaan. di manajemen halal penyelia halal di bawah anggota penanggung jawab Penyelia itu halal nanti anggota di akan penyelia sebagai halal. ketua Pak, sebagai ketua. Oh, penyelia halal ketua, Ya, anggotanya pelaku usaha, penanggung jawab. betul. Nanti kan anggotanya adalah tim yang nanti yang lain akan masuk ke situ Bapak. Yang dimasukkan nanti kita coba lihat ya, sebentar. Sebentar, ini saya coba lagi masuk ke sistem. Jadi sudah diajari cara mengisi tim manajemen halal ya. Jadi di dalam pengajuan sertifikasi halal, salah satu kewajiban yang dilakukan oleh pelaku usaha adalah harus membentuk tim manajemen halal atau menunjuk tim manajemen halal. Nah, di tim manajemen halal adalah orang-orang yang memang dia memiliki tanggung jawab atau nanti akan mengkoordinasi terkait dengan proses produk halal. Nah, di dalam tim manajemen halal itu, penyelia halal itu akan menjadi ketuanya, Pak. Nah, yang lain nanti akan menjadi anggota. Begitu, Pak. Nanti kita lihat ya. Sudah kelihatan belum ya, Bapak? Ibu ya? Belum Pak. Nah, barusan. Belum? Oke. Ya, udah muncul, Sudah, Pak. ini sudah Pak. Nah, ini adalah tampilan password, pas apa si halal ya. Jadi ada kalau kita login itu nanti ada pop up seperti ini, dibaca. Dan si halal itu disajikan dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kemudian nanti ada beberapa menu di sini, ada dashboard, ada pelaku usaha, ada tagihan invoice. Nah, di sini nanti tagihan invoice itu yang akan muncul kalau Bapak Ibu sudah lolos ya verifikasi. Kemudian ada pengajuan self declare. Ini diabaikan karena Bapak Ibu tidak majukan self declare. Kemudian di sini ada status permohonan. Di sini adalah update status posisi terakhirnya seperti apa. Kemudian yang berikutnya ada pengajuan reguler. Maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah kita akan melengkapi data pelaku usaha. Seperti yang saya sampaikan tadi di mind mapping itu ya. Jadi di data pelaku usaha nanti kita akan mengisi beberapa formulir ya, mulai dari profil pelaku usaha, data penanggung jawab, data lokasi pabrik atau pool, kemudian data penyelia halal. Sampai sini bisa terlihat Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Masih memahami, Pak. Untuk data penyelia halal, Pak, itu kan tadi ada hubungannya dengan SK ya, Pak. Ya. Nah, itu tadi, ya. Ini SK-nya itu di-upload di mana ya, Pak? SK penunjukannya boleh Bapak upload di dokumen lain-lain, di menu apa audit internal Pak. Nanti di dokumen tadi saya tunjukkan ya. Nanti dua. Sini apakah sudah bisa dipahami untuk yang pengajuan pelaku usaha? Sambil dilihat dulu ya, coba ya Bapak Ibu silakan ya. Kalau ada yang mau ditanyakan. Ada Oke, bisa dipahami ya.
Izin tanya, Pak. J. Itu kalau pertama masuk ada fasilitator sama pelaku usaha. Kita kan sebagai penyelia, itu pakai yang mana itu? Pelaku usaha Bapak. Masuknya Baik. sebagai pelaku usaha ya. Baik. Kalau udah masuk sebagai fasilitator nggak bisa diganti ya? Nggak bisa Pak. Itu harus menggunakan email dan nomor WA yang lain. Oke, siap. Terima kasih. Ini ada yang WA, Pak minta waktu untuk upload tugas. Boleh. Bapak Ibu apa di sini ada yang belum upload? Karena kan waktunya sampai jam berapa tadi, Ibu MOT? Tugas yang tadi mungkin. Ya. Oke, sudah semua Bapak Ibu? Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan kembali. Pak, izin bertanya, kalau misalnya kode verifikasi belum masuk itu gimana ya, Pak? Nah, itu memang biasanya ada kendala pada sistem, Ibu. Jadi memang itu harus ditanyakan ke BPJPH itu. Pak Aldo, ingin bertanya Pak Aldo. Ya, Ini nomor WA dan alamat. Tadi saya coba daftar tapi tidak bisa, gagal. Terus pas dimasukkan lagi, gagal terus. Dan saya coba bikin akun baru, tapi nomor WA dan nomor alamat emailnya sudah digunakan nih. Jadi saya nggak bisa masuk ini. Nah, nanti Bapak coba koordinasikan dengan BPJPH ya Pak. Sampaikan permasalahan itu via WA di nomor WA-nya ada di websitenya BPJPH Pak. Oke Pak. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Pak, sebelumnya kan di perusahaan di kami ini kan sebenarnya sudah halal ya, Pak ya. Cuman kan memang ternyata ada aturan baru yang LPH itu hanya sebagai penengah ya, Pak ya sekarang ya. Sedangkan kalau untuk input dan segala macamnya itu kan sudah diisi halal, Pak. Nanti kebetulan sebelumnya kami pun pakai LPPOM MUI gitu. Nah, itu kan pakai serol, Pak. Apakah itu sudah otomatis terintegrasi, Pak, dengan si halal ini? Karena saya lihat kok masih kayak belum lengkap ya, Pak ya. Yang dengan yang kita sudah ajuin dulu dengan kondisi yang sekarang ada di si halal gitu, Pak. Tengah. Oh, oke, mohon maaf. Pak, izin suara saya sudah jelas, Pak? Sudah, Pak, sudah. Jadi, setahu saya, beberapa saat sebelumnya itu saya melihat belum terintegrasi ya. Jadi Bapak harus memastikan bahwa cara ngeceknya adalah kalau Bapak sudah ada akun si halal, pastikan bahwa seluruh data-data pengajuan itu ada di situ. Bagaimana kalau belum, maka segera diupdate, Pak. Karena nanti acuan datanya adalah acuan yang ada di si halal, bukan di aplikasi yang lain ataupun di platform yang lain. Namun demikian saya coba ingin tahu Bapak kalau sertifikat halalnya tahun berapa ya Pak? 2000 berapa ya Pak? 2021 ada, 2022 ada sih Pak. Jadi emang beberapa kali pengajuan itu. Coba, Jadi kalau memang yang diuploadin itu oleh pihak PPOM MUI itu Pak. Jadi makanya kemarin juga sempat ada info apakah kami menghubungi PPOM MUI itu untuk mengupdate data yang kami submit ke Serol untuk segera diupdate ke si halal atau kami secara mandiri mengupdate itu karena kan semua ID dan segala macamnya sebelumnya dipegang oleh LPPOM MUI gitu sih Pak.
harus dipahami bahwa sesuai dengan aturan regulasi kan akun itu adalah merupakan aset digitalnya pelaku usaha. Tidak boleh itu dipegang oleh pihak manapun. Karena itu kan yang nanti mengetahui isi dan sebagainya pelaku usaha. Nah, nanti Bapak coba cek dulu ya. Coba nanti saya juga bantu cek Pak. Kalau boleh nanti Bapak coba kirimkan seperti apa salinan sertifikat halalnya biar saya coba validasi. Tahun 2021 dan 2022 ya Pak. Itu kayaknya harus dicek dulu deh. Iya Pak, coba saya cek dulu ya Pak, karena memang ada Ya, beberapa pengajuan sih Pak, gitu. ya nanti coba Bapak ini terus nomor saya Bapak udah ada ya. Jadi boleh Sudah saya ada Pak, bantu cek. sudah ada. Ya, ya, oke. Nah, Bapak Ibu, ini sekarang saya coba masuk ke pengajuan dan kalau kita ajukan layanan kan maka ada pilihannya adalah baru ataupun pengembangan. Tadi yang mungkin seperti saya sudah jelaskan di awal ya. Nah, kemudian katakanlah sekarang saya sudah masuk ya Bapak Ibu ya. Ini contoh aja karena ini akun contoh di sini. Nah, oke ya, bisa tampil nggak Bapak Ibu? Bisa kelihatan nggak bahwa menunya itu sama persis dengan diagram apa mapping yang sudah saya bikin tadi. Ada data pengajuan, ada komitmen dan tanggung jawab, ada bahan, ada proses, ada data produk, ada pemantauan dan evaluasi, dan ada dokumen. Nah, sama persis ya Bapak Ibu ya. Betul ya. Nah, kita coba masuk satu persatu. Kalau data pengajuan itu sama persis dengan yang ada di data pelaku usaha. Jadi harusnya nggak ada masalah. Nah, kalau di komitmen dan tanggung jawab, itu kita bisa melihat di sini ada tambah, anggotanya tambah ya. Nah, untuk posisi kan ada dua, antara ketua ataupun anggota. Nah, namanya siapa dimasukkan. Sama persis yang Bapak bikin untuk surat keputusan tim manajemen halal. Dan contohnya adalah kurang lebih seperti ini ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait dengan tim manajemen halal? Cukup dipahami ya Bapak Ibu ya? Jadi ini nanti akan tetap diisi manual ya Pak, nggak langsung di Betul, datanya ya Pak. Ya oke. betul. Bisa ya Pak. Ya tetap nanti ada yang format bebas, ada yang manual. Oh, Ya, artinya kan jabatan ini sesuai jabatan dia bekerja, Pak, bukan jabatan di manajemen halal. jadi kalau di sini jabatan itu adalah tempat dia bekerja Pak, divisinya dia. Gitu. Pak, kalau untuk manajemen halal itu timnya berapa personal ya Pak? Idealnya. Tergantung dari kompleksitas proses bisnisnya perusahaan. Pada prinsipnya Jadi, adalah harus ada keterwakilan dari divisi-divisi yang menyangkut aktivitas ruang lingkup proses bisnisnya, Pak. oh gitu. Misalkan pengadaan bahan, procurement, marketingnya, salesnya, terus penyimpanan gudangnya dan sebagainya. Nah, kalau Oh, semakin kompleks ya semakin banyak. oh baik Pak. Tapi kebetulan ini sepertinya si halalnya sedang ada lambat, tapi ya sudah terlihat ya Bapak Ibu ya. Nah, sama persis ya dengan apa yang tadi saya gambarkan ya. Nggak sulit, daftar nama produk juga nggak sulit, daftar pembelian bahan juga mudah, saya pikir ini mudah Bapak Ibu. Kemudian masuk ke menu proses. Ada yang mau ditanyakan dulu? Pak, izin tanya Pak. Ya, silakan. Pak, terkait bahan, untuk kita yang bergerak di bidang jasa distribusi Pak, itu berarti kita untuk cleaning agent aja ya yang kita isi. Ada cleaning agent dan kemasan, Pak. Nah, soalnya Kan kan kita kemasan itu kapal kan laut. kapal laut. Terus Ya. Nah, kan kita kapal laut dengan muatan kargo CPO. Berarti kan untuk cleaning tangki aja yang kita butuhkan seperti air sama rinso atau daya gitu, Pak. ya, Untuk
Nah, untuk pencucinya. CPO-nya ada pengemasan lagi nggak? Enggak, dalam bentuk curah cair, Oh Pak. ya, oke. Kalau nggak ada. Tapi tangki ya berarti ya? Iya, betul. Tangki, Pak. Oke, nah tangkinya itu bisa dimasukkan, Pak. Jadi untuk bahannya tangki termasuk, Pak ya? Ya, sampai nanti tinggal disampaikan spesifikasinya seperti apa. Oh, baik-baik. Terima kasih, Pak. Kemudian ada produk ya, sama lah saya pikir nggak sulit. Kemudian ada Pak, izin Pak, pemantauan, ya, untuk yang di bagian bahan ya Pak. Nah sebelumnya perusahaan kami itu bergerak di bidang alat kesehatan. Misal ya, ke depannya sekitar setahun atau 6 bulan kemudian perusahaan kami itu ingin mengganti jenis bahannya itu Pak. Misal ya. tidak digunakan lagi, bisa ditambah atau dihapus gitu Pak. Itu di sistem si halal ini hanya ditambah saja ya Pak? Saat ini memang menunya belum dikembangkan terkait dengan penambahan ataupun pengurangan. Tetapi di dalam format manual SCPH itu dimungkinkan untuk melakukan pengajuan ulang ataupun penghapusan itu sangat dimungkinkan. Nah, caranya bagaimana kalau nanti sistem halal ini belum mengakomodir, saran saya Ibu tetap nanti meng-email ke BPJPH saja. Oh, berarti jika bahan tersebut sudah tidak digunakan lagi atau kami ingin menambah bahan campuran tambahan itu hanya di email sama SJPH ya Pak? Ya, bisa. Nanti diajukan kan ada form pengajuannya kan Ibu di manual SJPH itu, di Oh lampirannya. iya ada. Nah, itu tinggal di email aja sementara ini Bu, karena di Sihalal sepertinya belum ada fitur itu. Oh ya, baik. Terima kasih Pak. Baik, Bapak Ibu, kemudian proses, produk, kemudian ada menu pemantauan dan evaluasi, dan di sini kan untuk audit internal sistemnya masih belum bisa digunakan, jadi boleh dilewati. Oleh karena itu, BPJPH itu membuat fitur upload dokumen lainnya. Nah, di sini nanti Bapak Ibu bisa mengupload dokumen-dokumen, kemudian selain juga tanda tangan. Nah, kemudian di sini ada dokumen. Dokumen di sini ada ketika semuanya sudah diinput, maka selanjutnya akan tergenerate surat permohonan dan juga dokumen manual SCPH. Tampilannya seperti ini. Ini otomatis ya, by system. Kemudian ada manual SCPH juga. Nah, saya coba scroll ya, biar Bapak Ibu bisa melihat hasil generate-nya. Kelihatan dari Bapak Ibu? Nah, kira-kira hasil generate ini nyaman dibaca nggak Bapak Ibu? Inilah yang kenapa saya merekomendasikan Ibu untuk tetap membuat manual SCPH format bebas. Karena ada beberapa proses bisnis yang belum bisa diakomodir di si halal ini, Bapak Ibu. Bisa dipahami ya, Bapak Ibu ya? Ya. Ada yang mau ditanyakan? Saya Pak. Ya. Jadi pada saat kita mengupload SJPH yang kita buat sendiri itu Pak, yang Bapak tunjukin ini akan ngambil data dari itu atau dia yang kita upload di sistem? Tidak, tentu akan berdiri sendiri-sendiri. Oke. Namun demikian, bahwa manual SJPH yang Bapak upload adalah gambaran yang lebih lengkap. Oke. Oke. Gitu. Noted, Pak. Karena ini memang saya melihat sistemnya masih dikembangkan. Contohnya kan misalkan audit internal saja kan masih kosong kan. Ya. Ya. Datanya masih kosong. Ya. Mungkin itu Bapak Ibu, alhamdulillah prakteknya sudah selesai. Si halal mudah ya Bapak Ibu ya. Gimana? Kok senyumnya agak-agak gitu, nggak tersenyum lepas nih. Nah, insya Allah dengan proses yang terencana dengan baik, pengajuan itu bisa 21 hari kerja.
Dan Bapak Ibu nggak usah khawatir, sudah nyimpan nomor saya kan ya? Ya, Ataupun nanti itu apa WA-an saja enggak apa-apa Bapak Ibu. Baik, Bapak. Oke. Nah, Bapak Izin Ibu bertanya, Pak. waktunya sudah ya silakan silakan. Saya ini kan utusan dari yayasan, Pak, membawahi beberapa SPPG. Ya. Ya. Berarti di dokumen pelaku usaha itu pabriknya nama yayasan ya? Tidak, kalau pabriknya itu kan diisi oleh lokasi dapur, Pak. Oh, lokasi dapur. Oh, berarti Ya. outlet ini nggak usah diisi ya, Pak ya? Nah, iya, kalau SPPG kan enggak ada outlet, Pak. Oh iya. Makasih, Pak. Pak Aldo, izin Begitu, bertanya, Pak. Bapak. Ya, ya. Pak, jadi nanti asumsi saya ini, Pak, hasil dari report kita pas on job training itu yang akan menjadi manual SJPH kita yang akan bisa kita upload di website si halal ya, Pak ya. Ya, betul, 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 betul. Oke. Pak, Pak mau tanya, Pak. Ya, silakan. Pak, ini kan kita teh dari pabrik testing, mungkin ini karena perdana ya, kita tuh kan pakai konsultan nih, Pak. Ini berarti konsultan bisa mengarahkan ini ya, untuk sisi ininya. Ya, memungkinkan, Ibu, memungkinkan. Berarti kita sebagai penyedia data aja ya, berarti konsultan yang menyusun nanti ke SJPH-nya ya. Ya, memungkinkan, Ibu. Nanti Ibu Bapak tidak usah khawatir, tapi prinsipnya adalah sebagai seorang penyelia halal tentu ini pelajaran ini kan nggak sulit ya. Jadi kalaupun nanti ada sulit-sulit tinggal saling diskusi saja. Begitu Ya. Ibu. Oke. Makasih Pak. Baik Ibu. Pertanyaan lagi Pak Aldo. Ada yang mau ditanyakan? Ya silakan. Nanti kalau misalnya kita udah buat manual SJPH-nya, terus kita udah upload Pak, terus kita didatangin di visit lah ya Pak, sama diverifikasi oleh LPH Pak, dan mereka punya feedback lah pastinya ke kita ya Pak, yang berkaitan dengan SJPH kita perbaiki kayak gitu Pak. Itu masih hasil perbaikan itu masih perlu diupload lagi ke website si halal atau jadi pegangan internalnya kita aja Pak sebaiknya Pak? Yang akan untuk saat ini yang bisa mengupload adalah tim LPH-nya Pak. Oh, oke. Jadi mereka yang akan ini ya. Oke. Ya, betul. Oke. Terus mungkin minta saran juga Pak Aldo, kan seperti saya bilang tadi, saya sebenarnya usahanya mikro, jadi nggak perlu uji kompetensi kan sebenarnya Pak untuk sertifikatnya Pak. Tapi apakah itu disarankan saat ini atau nanti aja ketika skala usahanya udah naik kayak gitu Pak? Kalau secara regulasi nggak ada masalah Pak, nggak usah itu. Tetapi jika Bapak mungkin pengen level up Pak ya, mengetahui itu enggak masalah. Dan itu juga menurut saya bagus juga untuk Bapak. Oke. Siap Pak. Baik, Bapak Ibu ada lagi? Aldo izin bertanya Pak. Iya. Kami ingin mendaftarkan jasa pendistribusian kami. Kebetulan kami punya kontainer dan vessel Pak. Untuk pengajuannya berarti tetap termasuk ke menu pengajuan reguler ya Pak? Betul. Berarti untuk bahannya itu nanti kami isi kontainer dan vessel kami, apakah begitu? Secara umum kan bahan itu ada 3. Ada bahan baku, ada apa? Yang kedua? Bahan Cleaning penolong. agent. Ya. Yang BTP. ketiga adalah kemasan. Oh, kemasan. Nah, mungkin itu masuk di dalam kategori kemasannya Ibu sebagai memprotek itu. Begitu Ibu. Baik, terima kasih Pak. Nah, Bapak Ibu enggak usah khawatir. Bapak Ibu punya nomor saya. Nanti boleh bertanya ya, ataupun bolehlah feel free aja. Insya Allah nanti kami akan dengan senang hati diskusi membantu kesulitan-kesulitan Ibu Bapak. Dan nanti kalau misalkan ada kesalahan-kesalahan apa ya kita nanti saling berkomunikasi. Demikian ya Bapak Ibu. Ini semuanya post testnya jam berapa Bapak Ibu?
16.30 Pak. Oke, masih ini ya. Baik. Nah, ada pertanyaan lagi? Oke. Kalau Izin tanya di Pak, untuk ya boleh silakan Pak Aldo, silakan. boleh nomor Silakan. WA-nya Pak, biar ya, jadi nanti kalau setelah mengenai si ini halal. selesai masih ada tugas OJT. Itu OJT itu langsung hari ini atau kapan atau gimana prosesnya? Oke, nanti itu akan dijelaskan oleh MOT, Bapak. Oke, siap. Nah, Bapak tadi saya sudah WA nomor HP saya. Bapak boleh silakan disimpan. Nanti untuk penjelasan OJT akan dijelaskan lebih rinci oleh Ibu Ayi Setiawati ya. Bapak Ibu, alhamdulillah penjelasan si halal sudah tuntas. Saya yakin mudah dan don't worry, nggak usah khawatir kalau Bapak Ibu ada kendala, ada kesulitan, WA saja. Pokoknya kita saling belajar, saling mendukung agar semuanya bisa mensukseskan wajib halal 2026. Nah, mungkin itu saya minta maaf bila ada yang kurang pas apa yang disampaikan. Dan saya juga mengucapkan terima kasih telah diberikan kesempatan untuk saling sharing. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Waalaikumsalam Ibu Ayi, warahmatullahi saya wabarakatuh. kembalikan. Waalaikumsalam.